Apa kabar pemirsa? Senang sekali saya Valeska Raya bisa menemani Anda dalam program Kabar Terkini. Informasi ini yang hadir di setiap hari Senin hingga Minggu. Selama 30 menit ke depan, tim redaksi kami telah menyiapkan rangkaian ragam berita dari peristiwa politik, ekonomi, sosial budaya, hingga kuliner. Berita pertama datang dari Sleman, Yogyakarta. Sempat viral di media sosial, Satuan Reskrim Polresta Sleman berhasil menangkap komplotan pelaku sindikat penggelapan mobil rental. Salah satu pelakunya berhasil diamankan saat hendak kabur ke kota Solo. Diinfokan teman-teman, di daerah Sleman menemukan mobil mbuh kenapa iki keadaan kosong, ditinggal pengemudine. Mobil putih yang ditemukan warga di tepi jalan area persawahan Dusun Karanggeneng, Desa Purwobinangun, Kecamatan Pagem, Kabupaten Sleman, Yogyakarta. Saat ditemukan, mobil tersebut menabrak pohon dengan mesin menyala dan ban depan bocor. Sementara pengemudi mobil tidak diketahui keberadaannya. Temuan ini sempat viral di media sosial lantaran di bagian belakang mobil terdapat 3 lubang bekas tembakan senjata api. Menurut Kasat Reskrim Polresta Sleman, mobil tersebut dikendarai 2 orang sindikat penggelapan mobil rental yang kabur saat hendak disergap di kawasan Jalan Merbabu, Sleman. Polisi sempat melepaskan tembakan peringatan agar pelaku menyerahkan diri, namun 2 pelaku berhasil lolos dan kabur menuju ke arah utara sebelum akhirnya mobil pelaku ditemukan di daerah Pakem, Sleman. Salah satu pelaku berinisial JH usia 40 tahun warga Kulon Progo berhasil ditangkap polisi saat hendak kabur ke kota Solo Selasa pagi. Sedangkan pelaku lainnya diduga kabur ke arah Jawa Timur dan masih dalam pengejaran petugas. Pada sore kemarin, tepatnya di tanggal 24 Februari, anggota mendapatkan informasi keberadaan para pelaku lainnya ada di wilayah hukum Polresta Sleman. Akhirnya anggota melakukan penyelidikan dan melakukan pembuntutan terhadap para terduga pelaku. Namun tepatnya di daerah daerah Sleman itu Polsek Sleman, saat dilakukan upaya penangkapan atau penggerebekan, si para pelaku itu sempat pengen mengeluarkan benda yang diduga itu merupakan senjata api. Akhirnya anggota melakukan tindakan tegas terukur, melakukan penembakan terhadap para pelaku. Hasil penyelidikan kepolisian, kedua pelaku itu masih ada kaitannya dengan penangkapan 3 orang sindikat penggelapan mobil rental yang ditangani Polsek Sleman beberapa waktu lalu. Modus operandinya yakni menyewa mobil rental dengan identitas palsu lalu membawa kabur mobil sewaan tersebut. Guna keperluan penyelidikan, barang bukti mobil putih dengan sejumlah lubang bekas tembakan diamankan di Mapolresta Sleman. Tim Liputan E-Channel TV. Kepala Staf Angkatan Udara Marsikal TNI Muhammad Tony Harjono Rabu siang meninjau dapur SPPG di Lanut Adi Sucipto, Yogyakarta. TNI AU berencana menambah 1 dapur SPPG lagi di Lanut Adi Sucipto untuk melayani 11.000 anak penerima makan bergizi gratis. Pada yang terhormat, Kepala Staf Angkatan Udara dan Ketua Umum Pia Ardiagarini beserta rombongan pada acara peninjauan dapur Satuan Pelayanan. Kepala Staf Angkatan Udara Marsikal Tony Harjono meninjau dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG yang berada di Pangkalan Udara Adi Sucipto, Yogyakarta pada Rabu siang. Kepala Staf Angkatan Udara mengecek setiap ruangan yang digunakan menyimpan bahan makanan atau memasak menu makanan bergizi gratis. Saat ini, dapur SPPG Lanut Adi Sucipto melayani sekitar 3.000 porsi MBG untuk 14 sekolah yang berada di radius 3 km. Kepala Staf Angkatan Udara berencana menambah 1 dapur SPPG lagi di Lanut Adi Sucipto agar mampu melayani sekitar 11.000 anak sekolah penerima MBG. Sementara secara keseluruhan TNI Angkatan Udara sudah mendirikan 7 dapur SPPG di berbagai pangkalan udara.
rekan-rekan media semua. Jadi hari ini saya sengaja datang ke Jogja untuk beberapa kegiatan. Salah satunya adalah melihat kesiapan dari dapur untuk pelayanan makan siang bergizi gratis. Kita lihat sendiri tadi cukup baik. Untuk Lanut Adisito ini saat ini melayani 3.085 porsi untuk anak-anak sekolah. 3.085 ini terdiri dari 14 sekolah. Nah, itu radius 3 kilo. Jadi kalau radius 5 kilo itu ada 7.000. Hanya ketentuannya dari BGN kita satu dapur untuk 3.500 penerima manfaat. Nanti akan kita kembangkan lagi apakah nanti Lanut Adisito akan membuat satu dapur lagi untuk bisa melayani 11.000. Sementara ini hanya 3.085. Secara keseluruhan TNI Angkatan Udara sudah berjalan 7 dapur dan ini akan terus berkembang. Kedepan TNI Angkatan Udara juga akan menambah dapur SPPG di tempat lain hingga seluruh anak Indonesia mendapatkan manfaat program makan bergizi gratis. Tim Liputan e-Channel TV. Jelang Ramadan, Pemkab Sleman akan sidak restoran terkait penggunaan LPG 3 kg agar tepat sasaran. Selain itu, mereka akan menyiapkan sejumlah strategi untuk memastikan bahan pokok maupun bahan pangan di Sleman tetap tersedia serta dapat dijangkau masyarakat saat Lebaran nanti. Waktu jam operasional ini akan kita batasi untuk beberapa usaha. Jelang Ramadan, Pemkab Sleman akan sidak restoran terkait penggunaan LPG 3 kg agar tepat sasaran. Selain itu, mereka juga memastikan ketersediaan bahan pokok dan bahan pangan di Sleman tetap tersedia serta dapat dijangkau masyarakat saat Lebaran nanti. Untuk pemenuhan kebutuhan pokok ini menjelang Hari Raya Idul Fitri, Kabupaten Sleman akan melakukan beberapa langkah. Pertama, soal pasokan LPG, di mana Pemkab Sleman akan melakukan sidak LPG di beberapa tempat. Wakil Bupati Sleman, Danang Maharsa menegaskan restoran menjadi sasaran pemantauan. Apabila dinilai mampu menggunakan gas berukuran besar, namun justru menggunakan pasokan gas LPG 3 kg akan mendapatkan peringatan. Pasalnya, gas LPG 3 kg merupakan gas yang disubsidi pemerintah dan peruntukannya untuk rumah tangga, usaha mikro, nelayan sasaran, dan petani sasaran. Kabupaten Sleman melakukan beberapa langkah. Yang pertama yaitu terkait dengan akhir-akhir ini yang menjadi sedikit banyak kesulitan masyarakat adalah terkait pasokan LPG 3 kg. Nanti kami akan melakukan beberapa monitoring dan sidak di beberapa tempat yang akan kami lakukan tanggal 26 Februari 2025 besok. Lokasinya tentunya di SPBE, pengisian gas dan juga restoran. Ini untuk memantau dan mengetahui akhir-akhir ini kelangkaan dan kesulitan distribusi gas 3 kg ini kepada masyarakat. Bahkan kemarin sudah dilepaskan pula Pak Asisten ya, nanti kita akan melakukan sidak kepada restoran yang kiranya itu dirasa mampu menggunakan gas besar dengan kilogram yang lebih besar, yang saat ini masih menggunakan gas 3 kilo, ini akan kami berikan peringatan dan akan kami ganti dengan gas yang 3 kilo. Harapan kami sehingga agar gas 3 kilo ini memang lebih efektif dan lebih tepat sasaran dalam rangka penggunaan di masyarakat. Selain pantauan LPG, selama bulan Ramadan, Pemkab Sleman akan memberikan kemudahan pelayanan bahan pokok masyarakat melalui pasar murah dari tanggal 6 hingga 21 Maret 2025. Kurang lebih ada 36 kelurahan yang menjadi sasaran pasar murah tersebut. Laporan tim e-Channel TV dari Sleman, Yogyakarta. Ramadan adalah bulan yang mulia dan dinantikan oleh seluruh umat muslim. Berbagai persiapan dilakukan untuk menyambut datangnya bulan mulia ini, diantaranya dengan bergotong royong membersihkan masjid dan lingkungan sekitarnya. Berikut ini laporannya.
Ramadan adalah bulan yang mulia dan dinantikan oleh seluruh umat muslim. Berbagai persiapan dilakukan untuk menyambut datangnya bulan mulia ini. Persiapan dilakukan agar umat muslim dapat menjalankan ibadah dengan lebih khusyuk. Seperti yang dilakukan jamaah Masjid Su'ad, Kerakitan, Desa Sucen, Kecamatan Salam, Magelang ini. Puluhan jamaah masjid ini melakukan persiapan Ramadan dengan bergotong royong membersihkan masjid dan lingkungan sekitarnya. Para jamaah dibagi menjadi beberapa kelompok. Para jamaah saling bahu-membahu membersihkan masjid, ada yang membersihkan bagian dalam masjid dengan menyapu dan mengepel lantai, membersihkan dinding, tempat wudhu, dan menata tempat parkir. Selain membersihkan masjid dan lingkungannya, ada juga yang menata sound system dan perlengkapan makan. Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan kenyamanan bagi jamaah dalam beribadah di bulan suci Ramadan 1446 Hijriah. Dalam rangka mempersiapkan kegiatan di bulan Ramadan 1446 Hijriah, jamaah Masjid Su'ad hari ini akad 23 Februari melaksanakan kegiatan kerja bakti yang meliputi bersih-bersih lingkungan dan bagian dalam masjid, pembenahan halaman parkir, kemudian pembenahan genteng yang kurang pas, yang melorot, kemudian juga penambahan dan pembenahan sound system. Dengan adanya persiapan-persiapan yang kita laksanakan hari ini, kami berharap mudah-mudahan nanti kegiatan jamaah bisa terlaksana dengan lebih mapan, lebih rapi, lebih bersih, lebih enak, lebih nyaman dalam melaksanakan ibadah. Berbagai program kegiatan selama bulan Ramadan di masjid ini antara lain buka puasa bersama setiap hari, sholat tarawih berjamaah, pengajian rutin bagi-bagi takjil kepada masyarakat, dan pembagian zakat fitrah. Semua kegiatan ini ditangani oleh Takmir kolaborasi dengan remaja Masjid Su'ad. Dari Magelang, Jawa Tengah, Nurul Abadi, e-Channel TV. Hari pertama masuk kantor, Wakil Bupati Karanganyar Ade Eliana memimpin apel pagi yang dilaksanakan di halaman Setda setempat. Berikut ini informasinya. Ade Eliana memimpin apel pagi mewakili Bupati Karanganyar Robert Kristanto yang saat ini mengikuti retreat di Akmil, Magelang. Apel pagi diikuti Sekda Karanganyar, Timotius Suryadi, Kepala Bagian Setda, serta seluruh staf. Ade Eliana mengajak kepada seluruh ASN di lingkungan Pemkab Karanganyar bekerja sama sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam melayani masyarakat dan menyamakan persepsi untuk membangun Karanganyar. Hal yang baru harus kita satukan pikiran kita, maka tadi saya perkenalan, mengenal tim yang ada di lingkungan Setda Kabupaten Karanganyar. Tadi apa pesan yang ingin disampaikan kepada seluruh ASN Kabupaten Karanganyar? Pesan kami yang pertama adalah karena ini tahunnya juga tahun baru, masih 2025 Februari, juga pemimpin kita baru, ada Pak Robert bersama saya untuk Kabupaten Karanganyar, maka pesan saya adalah kita satukan pikiran, kita Karanganyar baru ini benar-benar baru dalam segala hal, yang sudah baik kita lanjutkan, yang belum baik akan kita perbaiki. Tugas kita sebagai pelayan masyarakat untuk percepatan dari segala hal ini, salah satunya birokrasi yang paling utama adalah pelayanan masyarakat. Maka dalam bidang pelayanan di masyarakat harus terus kita upayakan yang terbaik untuk masyarakat Kabupaten Karanganyar. Ditegaskannya untuk menyamakan persepsi serta menyatukan visi misi, Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar bersama seluruh Kepala OPD dan Camat segera melakukan rapat koordinasi. Iwan Iswanda, e-Channel TV Karanganyar, Jawa Tengah. Usaha bisnis pembuatan papan selancar di kawasan wisata Pantai Parangtritis, Kabupaten Bantul kini cukup menjanjikan. Adalah Bimo Sepiawan, salah satu pengusaha yang sukses menggeluti bisnis ini. Hampir setiap hari dirinya memproduksi pesanan papan selancar. Ganasnya ombak pantai selatan Parangtritis di Kabupaten Bantul seolah menjadi surga tersendiri bagi pecinta olahraga selancar. Kondisi itu justru mampu ditangkap sebagai peluang usaha minat khusus bagi Bimo Sepiawan.
Warga Kretek ini serius menggeluti usaha produksi papan selancar dengan memanfaatkan styrofoam bekas sebagai bahan bakunya dan cairan resin sebagai pelapis papan. Menariknya, workshop yang dirintis sejak 2015 lalu ini menjadi satu-satunya usaha di Yogyakarta yang bergerak di bidang blanks manufacture. Berkat ketekunan dan kejeliannya, alhasil produk berlabel House of Board bikinannya itu pun banyak diminati penghobi selancar dari berbagai kota besar di tanah air. Di mana untuk setiap papan selancar yang diproduksi dibanderol mulai harga Rp3,5 juta hingga Rp6 juta, tergantung ukuran. Untuk awal karena saya pelaku selancar juga, saya sering ikut kompetisi, terus kenal ada suatu di event kan, kenal shaper pembuat papan di Bali juga. Terus saya ketemu lagi, ditawarin untuk bantuin di sana. Kebetulan saya tertarik untuk belajar juga dan untuk mengembangin di Jogja. Banyak peminatnya juga untuk dunia surfing juga karena untuk fashionnya sekarang mulai banyak juga. Untuk tamu-tamunya mulai banyak di sini. Untuk lokal mulai berkembang juga setelah event kemarin, sempat ngadain event juga untuk lokal-lokal Jogja dan sekitarnya. Dan sekarang tambah bibit-bibit baru juga sih. Rencana kan untuk membuat wadah supaya bibitnya makin banyak dan banyak prestasi untuk ikut kegiatan kayak ikut MON juga salah satunya. Diakui papan surfboard buatan Bimo ini berbeda dengan lainnya. Meski berbobot lebih ringan namun tetap kuat menerjang ombak karena bahan pembuatan papan sudah dikombinasi dengan epoksi. Produk dari House sendiri menurut saya cukup oke dan sangat ya proper lah buat main di sini juga. Nanti kita mungkin bisa custom ya, mau untuk ombak yang fun kecil-kecil atau ombak yang buat manuver, yang ini papan bisa disesuaikan untuk karakteristiknya gitu. Olahraga selancar memang kini tengah mulai banyak diminati oleh berbagai kalangan. Tak hanya menjadi penyedia papan selancar, House of Board sendiri juga membuka layanan belajar surfing yang saat ini telah memiliki siswa hampir belasan orang. Kehadiran House of Board diakui oleh peselancar memiliki kualitas papan yang terbaik untuk kebutuhan berselancar. Tak hanya itu, mereka juga bisa memesan papan sesuai keinginan, bahkan produksi baru maupun reparasi. Dari Bantul, Yogyakarta, Joko Pramono melaporkan untuk e-Channel TV. 533 prajurit siswa-siswi Samaba PK mengikuti latihan berganda di Markas Kandik Lanut Adi Sumarmo. Berbagai latihan taktis dilakukan mulai dari lintas tebing, survival hingga tembak reaksi. Seperti apa keseruannya? Berikut ini informasinya. Sebanyak 533 prajurit pria dan wanita siswa Sekolah Pertama Bintara Prajurit Karir TNI Angkatan Udara mengikuti latihan berganda Latganda TNI Angkatan Udara Angkatan ke-54. Latganda merupakan puncak dari pembelajaran teori dan praktek kemiliteran yang telah diberikan oleh para pelatih kepada para siswa. Selama pendidikan di Kesatria Skuadron Pendidikan Skadik Lanut Adi Sumarno, Boyolali, Jawa Tengah. Dalam latihan ini terdapat 69 prajurit siswa wanita yang mengikuti latihan berganda yang digelar selama 8 hari secara maraton di wilayah Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah hingga Pacitan, Jawa Timur. Salah satu latihan yang dijalani adalah ilmu medan peta dan kompas atau IMPK. IMPK merupakan salah satu ilmu navigasi dengan mengenali medan sekitar untuk menentukan posisi diri di suatu tempat. Teknik IMPK biasanya menggunakan alat-alat navigasi seperti kompas dan peta. Latihan taktik lainnya yang harus dijalani adalah taktik kesatuan kecil, tembak reaksi, survival, hingga serangan senja. Harus berjuang sebagai prajurit siswa wanita, membuat para siswa tertempa mentalnya selama mengikuti latihan dalam kondisi cuaca panas dan hujan, serta harus hidup di dalam hutan. Banyak kesan dan ilmu yang diperoleh siswa saat mengikuti latihan ini. Kami merasa senang dan semangat untuk mempraktekkan materi-materi yang telah diberikan di Skadik oleh Gangri untuk dilaksanakan di medan yang sesungguhnya. Siap! Kami merasa long march adalah tantangan yang terberat, izin. Karena kami harus menyamakan kekompakan, kami harus berjalan membawa beban di dalam ransel, dan kami harus menjaga satu sama lain. Tantangan yang paling berat bagi kami itu medan. Seperti medan yang belum pernah kami lalui
saat masih sipil, tapi kembali lagi dibekali ilmu oleh pelatih saat di Ombes membuat kami yakin bahwa medan-medan tersebut kami bisa melaluinya. Menurut kami adalah sesuatu yang kami tunggu-tunggu selama pendidikan ini, yang tentunya sebelum melakukan itu kami sudah melaksanakan persiapan di Skadik 401. Tentunya 1,5 bulan kami sudah mempersiapkan, mempelajari semua yang akan diujikan kembali di medan perang ini, tentunya di Pacitan. Kami sudah berlatih dengan penuh semangat, penuh keyakinan untuk pelaksanaan di Pacitan ini. Di medan ini kami sudah membuktikan bahwa kami bisa, bahwa kami semangat dalam melakukannya. Kami maksimal untuk melakukannya. Semua 69 prasis Wara 54 dari Skadik 401 sudah melakukan dengan penuh semangat, dengan penuh maksimal, dan tentunya kami akan tetap semangat sampai akhir. Rangkaian latihan ini bertujuan agar para siswa menjadi prajurit TNI AU yang ampuh, adaptif, modern, profesional, unggul, dan humanis dalam melaksanakan tugas. Selain itu juga untuk mengetahui tingkat kemampuan dan keterampilan para siswa dalam mengaplikasikan berbagai materi pelajaran yang telah diterima selama pendidikan untuk dipraktikkan pada medan yang mendekati sebenarnya. Dan Lanut Adi Sumarmo, Marsma TNI Bambang Junior Jatmiko pada Selasa menyatakan latihan ini sangat penting bagi prajurit siswa karena disinilah para prasis akan menjalani latihan yang akan mengasah kemampuan, keterampilan, dan mental juang yang nantinya sangat dibutuhkan dalam pelaksanaan tugas sebagai prajurit. Selama 8 hari itu mereka melakukan semua exercise atau latihan yang sudah didapat selama pelajaran di kelas, karena akan mempraktekkan semua ilmu-ilmu pelajaran yang sudah diberikan, yang sudah kami bekali untuk dipraktekkan, mulai dari baca peta, ya, siang dan malam, turun tebing, rayapan tali satu, penyeberangan basah, infiltrasi, survival, bagaimana mereka bertahan hidup di hutan tanpa bekal apapun selama 2 hari 2 malam. Baru keesokan harinya kita ketemu lagi sama mereka. Kita bekali ilmunya juga dan mereka akan bertahan hidup di sana nanti. Penguasaan pengetahuan ilmu medan juga diperlukan tidak hanya untuk usaha-usaha pencarian lokasi musuh, tetapi juga sebagai upaya evakuasi pencarian korban kecelakaan atau pelaksanaan tugas SAR. Pengetahuan ilmu medan merupakan kemampuan yang wajib dimiliki oleh setiap prajurit TNI dalam mencapai target dan tujuan tertentu dalam kegiatan tugas-tugas operasi di satuannya kelak. Aza Argani, Boyolali, E-Channel TV, Jawa Tengah. Informasi dari Boyolali, Jawa Tengah ini akan menutup perjumpaan kita dalam program Berita Terkini. Saksikan selalu informasi terkini dan terpercaya yang hadir setiap hari di pagi, siang, hingga malam, hanya di E-Channel TV. Saya Valeska Raya dan tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa dan tetap semangat.